Halo adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Lausuci Sandria dan Asnida, Santi. nggak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal di minggu yang pertama. Oleh sebab itu, Lausu mau ucapkan Kurisumasu omedetou gozaimasu. Santa Koila, Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Nah, tahu nggak? Tuhan Yesus itu khusus datang dari surga untuk kita semua loh. Oleh sebab itu sekarang Lausi mau ngajak kita nyanyi sebuah lagu Itu Nama Yang Indah sebagai lagu saat teduh kita bersama ya. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami boleh datang memuji Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami semua. Kami serahkan waktu selanjutnya dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan Yesus Engkau yang memimpin kami semua. Dengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Wah, adik-adik tahu nggak kalau kalian semua itu sangat-sangat istimewa loh. Makanya khusus Tuhan Yesus mau datang untuk kita semua karena kita ini sangat-sangat istimewa. Nah, sekarang langsung mengajak kita semua bernyanyi sebuah lagu Anak Indonesia Istimewa. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius dan ceria. Anak Indonesia istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut Dia di dalam hatimu, Dia jaminan masa depanmu. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius dan ceria. Anak Indonesia istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut Dia di dalam hatimu, Dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan masa depanmu. Wah,
Yesus adalah jaminan masa depan kita loh ya. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, saya juga mau ngajak kita nyanyi sebuah lagu lagi, yaitu Tabur Firman-Mu, yang sudah Lause kasih dalam bahasa Mandarin juga. Jadi kita bisa nyanyi bahasa Mandarin dan Indonesia ya. Sasya ni ta hua. Bantu aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Wewo Sasya, wewo Sasya nitiwa, kailing wo cao cai ni lusa. Firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bantu aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami ucapkan syukur pada Tuhan. Bagaimana saat ini kami memuji Tuhan dan kami juga mau mendengar firman-Mu saat ini. Kiranya Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami sungguh boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Biarlah hati kami sebagai ladang yang subur supaya firman Tuhan senantiasa subur di hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pimpin dan Tuhan urapi. Terima kasih dengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Nah adik-adik, langsung mau tanya, siapa di sini yang punya saudara? Misalnya punya kakak atau punya adik, punya abang. Pasti kebanyakan ada ya. Nah kalau punya saudara senang sekali ya, pasti senang kan? Nah karena kalau punya saudara, wah bisa punya teman bermain, bisa saling menjaga, begitu ya. Kalau punya saudara itu harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling melindungi, saling menjaga, bukan saling mencelakai ya. Jadi kalau punya saudara harus disayang. Jangan ajak berkelahi, apalagi sampai melukai saudaramu. Wah, sangat sedih. Tuhan pasti kita senang bisa sayang saudara kita, abang, kakak kita, adik kita. Nah, tibalah saat ini kita mau dengar firman Tuhan bersama. Kita duduk yang manis ya. Kita mau dengarnya dengan baik. Yuk. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka menamai anak yang pertama Kain dan anak kedua Habel. Setelah keduanya dewasa, Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang gembala kambing domba. Suatu hari,
tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya yang terbaik di antara kawanan dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Kain sangat marah karena Tuhan tidak memedulikan persembahannya dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tetapi Kain tidak mendengarkan Tuhan. Sebaliknya, Kain datang kepada adiknya dan berkata, "Marilah kita pergi ke ladang." Habel pergi bersama saudaranya itu. Tiba-tiba Kain memukul adiknya dan membunuhnya di ladang itu. Tuhan memanggil Kain. "Di mana Habel adikmu itu?" "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Tuhan berfirman, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain dan Kain menjadi seorang pengembara. Kain begitu kesal dan mengasihani dirinya sendiri. "Hukuman ini lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ketika aku mengembara, pasti ada orang yang akan menemui aku dan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menuju tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang Lausi mau ngajak kita semua untuk menghafalkan firman Tuhan yang ada di Keluaran pasal 20 ayat 13 ya. Pendek, hanya 2 kata. Jangan membunuh. Wah, nah Tuhan mengajarkan kita itu tidak boleh membunuh. Sedangkan Kain, dia telah melanggar perintah ke-6 karena dia telah membunuh adiknya Habel. Tentu saja kita tidak berbuat seperti Kain ya, tapi Tuhan Yesus mengatakan loh, bukan hanya membunuh loh, kalau hati kita menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian, nah sama saja kita juga melanggarnya loh. Nah jadi kita bukan hanya tidak boleh membunuh, tidak boleh membenci, tidak boleh marah, tapi Tuhan juga mau mengajarkan kita mengasihi sesama kita loh. Termasuk orang yang menyakiti kita sekalipun ya, kita tetap harus mengasihi mereka. Jangan menjadikan kita pahit, terus kita marah kepadanya, jangan ya. Sulit enggak? Tentu sangat sulit ya. Coba bayangkan mengasihi orang yang sangat jahat pada kita, tentu itu sulit. Tapi bersama Tuhan Yesus yang menolong kita, kita bisa loh. Karena Tuhan Yesus sendiri sangat mengasihi kita loh. Dia tidak memandang siapa kita, mau kita suku apa, bahasa apa, mau kita ini miskin atau kaya. Tuhan itu sangat sayang kita semua. Nah, Lausi mau ngajak kita nyanyi sebuah lagu sekarang, yaitu Satu di Dalam Kasih. Kepada manusia tak memilih suku-suku bangsa.
kita satu di dalam kasih Tuhan Yesus. Nah, tibalah saatnya sekarang kita mau mendengar pengumuman ya. Dengar baik-baik ya. Ini ada pengumuman penting buat adik-adik khususnya Super Kid ya. Nah, kita kan sekarang tidak bisa merayakan Natal seperti sebelum-sebelumnya ya. Nah, tapi kita tetap bisa merayakan Natal di online ya. Nah, jadi Natal Sekolah Minggu Super Kid kita akan diadakan pada tanggal 25 Desember jam 10 pagi ya. Nah, jadi buat adik-adik Super Kid semuanya, semua kelas dari kelas Laut Suci Sandria sampai kelas-kelas yang lain boleh kirim misalnya pujian atau tarian ya, boleh kirim ke lausenya masing-masing atau ke Contotika. Tapi waktunya jangan terlalu panjang ya kalau tarian itu ya. Nah, nanti kalau banyak yang masuk akan diseleksi, nanti akan ditampilkan di waktu Natal 25 Desember nanti ya. Nah, jadi mulai sekarang semuanya sudah boleh siap-siapkan ya. Pujiannya, tariannya ya, boleh kirim ke lausenya masing-masing atau ke Contotika. Oke deh, demikian pengumuman dari Lause ya. Sekarang Lause mau kita berdoa bersama sebelum kita bubar ya. Bapa di surga, terima kasih, kami ucapkan syukur pada Tuhan. Saat ini kami senang sekali, kami telah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini juga bila Tuhan menuntun, memimpin kami semua. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke deh, bye-bye. Sampai ketemu lagi ya. God bless you.